Roy, katakan lihat. Kita akan punya banyak ruang. Ya, kita harus bekerja sama. Berkolaborasi dalam lebih banyak proyek. Benar. Kamu masuk dulu. Hey, Oak. Kamu masuk dulu. Aku akan pergi. Bagaimana kamu bisa makan di sini? Siapa gadis itu? Tidak ada yang hanya makan santai dengan rekan kerja. Kenapa kamu di sini? Siapa? Ibuku. Ibumu. Oke. Kamu sangat muda. Haruskah aku pergi dan memberinya suntikan? Tidak, bilang saja itu makan santai dengan rekan kerja. Kamu lanjutkan pesan. Ah, bukan teman atau kekasih. Tidak, pasti tidak. Rose, Rose. Rose. Kenapa kamu tidak menjawab? Apakah orang itu? Kamu suruh aku tanya dengan jelas. Aku akan tanya untukmu. Cerewet. Ini ponsel. Hey. Apakah dia memanfaatkanmu? Siapa bilang hanya pria yang bisa memanfaatkan wanita? Aku memanfaatkannya. Dan itu tidak cukup. Tidak. Hey. Ini ribuan dolar. Maaf, pengguna yang Anda hubungi tidak berada di area layanan. Halo, telepon yang Anda hubungi dimatikan. Maaf. Menurutmu siapa? Kenapa kamu di sini? Aku akan kembali ke Paris besok. Mari lihat kamu. Oke, semoga penerbanganmu lancar besok. Tidak mau menuangkan segelas air untukku? Hei. Gelas ini pecah. Kenapa kamu tidak membuangnya? Jangan bergerak. Berikan padaku. Kamu terlihat sangat bingung. Apakah ini untuk gadis yang kulihat hari ini? Pemain elang, jangan sampai matamu dipatuk elang. Aku selalu bilang begitu setiap kali pacaran. Bagaimana jika kali ini aku tidak bermain? UPS, kecepatanmu ganti pacar. Lebih cepat dari perusahaan ganti model. Aku bahkan tidak ingat nama-nama gadis itu. Apa bedanya? Aku tahu bedanya. Sudah kubilang, kamu tidak akan mengerti. Jangan tanya saja. Aku malas bertanya. Tapi Bayer Quingatkan. Jangan seperti ayahmu. Kamu tidak begitu suka ayahku. Lalu kenapa kamu menikah dengannya? Karena kamu seperti aku.
Jadi aku tidak mau. Kulihat kamu mengambil jalan memutar yang kulakukan. Usiam, jangan fokuskan energi kariermu pada cinta. Nanti kamu akan setua ayahmu dan tidak mencapai apa-apa. Ayo, ayo, ayo. Tante-tante mengantarkannya lagi hari ini. Simpanlah. Oke, terima kasih. Nanti aku belikan kopi. Kamu suka apa yang kudengar? Kenapa HP-nya dimatikan? Tidak dimatikan. Ganti nomor. Kasih tahu nomor barunya. Kenapa aku harus memberitahumu? Kasih tahu. Kasih tahu. Hanya itu yang diperlukan. Terima kasih. Lembur bersamaku? Ini lembur, bukan menemanimu. Lembur, bukankah pacarmu ada di luar bersamamu? Yah, dia tidak pantas. Bekerja sampai larut, untuk membuktikan padaku. Tidak akan mempengaruhi pekerjaan karena emosi. Hidup begitu banyak. Bagaimana kamu bisa selesai tanpa lembur? Apa itu? Whisky dari mana? Anggur, Tina. Kamu terlalu berani. Kamu berani minum anggur, bos. Bukankah kamu minum untuk menghilangkan kekhawatiran? Tentu saja, kamu harus meminjam anggur orang lain untuk diminum. Jangan pulang terlalu malam. Sampai jumpa.
Mengapa kamu masih keras kepala denganku? Minum. Kamu menjagaku. Ibuku sudah kembali ke Prancis. Bolehkah aku membawamu bertemu ayahku? Katakan padanya kamu adalah pacarku. Aku tidak mau itu. Aku tahu yang kamu inginkan adalah penghargaan. Apakah ini nyata? Tidak. Tidak. Apakah kamu sudah dewasa? Tidak. Orang Jepang. Ya. Ah. Crayon Shinchan. Nah, bagaimana kamu tahu? Jadi aku menebaknya dalam sekejap. Giliranku. Ah. Aku. Bagaimana kamu tahu? Hanya aku di hatiku. Jadi tebak apa yang ingin aku lakukan selanjutnya? Ada apa? Bukankah kamu di rumah Bai Xiao He? Maka aku juga tidak bisa tinggal di rumah mereka. Ah, ini. Pacarku. Hehe. Hai kakak Erik. Apa nama di buku rekening? Tidak muat. Kamu membawa adikku kembali. Kamu mengendarai mobil apa? Aku tidak mengendarai taksi. Pulang dengan taksi. Aku duluannya. Oke, ayo pergi. Kak, aku duluannya. Tunggu sebentar. Aku kasih kamu minyak, satu kaki piut jalan. Kamu ngapain sih? Jangan pikir aku nggak kenal ganti baju. Ini kan baju biru? Ada apa? Siapa yang bilang mereka putus minggu lalu? HP-nya hancur. Kalau nggak ganti HP baru, kamu bisa urus aku. Nyeberang sungai terus jembatannya dibongkar, ya? Aku strategis kalau dipakai. Aku sekarang. Sekarang kamu punya. Aku nggak butuh kamu lagi. Itu juga nggak bakal jalan. Aku harus kenal pintunya. Kalau kamu hilang. Aku tahu di mana carry kamu. Masuk mobil, aku antar kamu. Kamu ngapain sih? Semuanya di belakang? Beneran anggap aku supir aja. Kalau gitu aku temenin kakak duduk di depan.
Kamu nggak lebih muda beberapa tahun dari aku. Kok kamu nggak punya mobil sih? Gimana SIM-nya? Aku punya SIM. Aku berpulang dari luar negeri tahun lalu. Belum kepikiran beli mobil. Anak perantauan, nggak heran bau parfum. Aku antar kamu sekali jalan. Mobil ini nggak perlu pengharum udara setengah bulan. Wong Ciwah. Kakak bercanda ya? Kalau suka, aku kasih 1 botol. Hai, aku nggak perlu. Aku pakai Dewa Seks aja. Enam dewa nggak pernah dengar. Ya, aku punya. Kak, aku harus ke toilet. Kok sibuk banget sih? Sabarlah, kamu harus pergi. Itu namanya bukan orang. Aku mau beli 2 minuman. Tadi makan apa sih? Kok lama banget nggak keluar? Kenapa kamu tidak makan? Tidak makan apa-apa. Kamu masuk angin? Tentu. Aku masih tidak percaya. Waktu aku main di tim sekolah, aku pemain utama. Kamu pasti baru saja dibodohi. Aku juga pernah main di tim universitas. Kamu main di posisi apa? Back. Kalau kamu, penyerang? Bro, tinggi kamu aja, striker. Apa masalahnya dengan tinggi badanku? Maxi Burgers Yi, 6 meter. Earl Boykins Yi, 65 meter masih main NBA. Albert Webb Yi, 69 meter. Pemenang NBA dunk kontes tahun 86. Aku 1,8 meter, kenapa tidak bisa jadi striker? Kamu tidak jauh lebih tinggi dariku. Bukannya itu saja? Sentuh ujung ketujuh. Hei, jangan tersandung.
Pakai sepatu kulit. Itu tidak ada daya pantulnya. Sepatu tidak bekerja. Oke, kamu masih main? Sekali atau 2 kali sebulan. Semua dengan teman SMA. Sekarang banyak orang. Kalau mau main, bantu tim kami kumpulkan nomor lain kali. Oke, tinggalkan nomor telepon. Telepon aku lain kali main. Oke, HP aku di mobil. Temanku? Ya 1391396676312. Hey, Tekken Dan Simpan. Aku akan telepon dia sekarang untuk janjian denganmu. Tidak hari ini. Aku tidak bawa sepatu hari ini. Kebetulan aku punya teman yang punya toko sepatu. Banyak yang replika. Birpa? Hanya itu saja? Penuh. Tolong kirimkan aku alamatnya. Aku akan pulang. Lain kali aku ikut denganmu. Aku bisa dapat diskon. Kamu juga bisa dapat diskon. Kalau harus, jangan lakukan lagi lain kali. Lakukan saja hari ini. Sekarang? Oke. Aku akan telepon dia dulu. Kamu punya banyak orang. Sekarang susah beli yang itu. Hei, tunggu aku. Tidak ada abu, tidak ada abu. Kamu gila? Bagaimana menurutmu? Kamu adalah saya, Yu. Maaf. Sungguh Tuhan, apa ibumu punya kamu sebagai saudara? Apa ada orang seperti kamu? Aku salah. Sayang kamu. Apa yang kamu pikirkan? Kita sangat senang berbicara. Aku akan bilang apa yang aku bicarakan. Tadi kita bicara tentang apa? Kamu pergi mana? Hahaha, oh. Aku dengar dari Rose kamu seorang arsitek. Menurutku arsitek itu luar biasa. Aku pernah ke sana sebelumnya. Gereja Laredo di New Mexico. Tangga spiralnya. Hanya spiral naik dari udara tipis. Wah, tangga seperti itu bisa dibangun di masa itu. Itu luar biasa. Katanya mereka masih tidak mengerti bagaimana itu dibangun. Kamu pernah ke sana? Itu tekanan spasial. Lebih rumit. Seperti Pegas, selalu punya. Silikal, tegangan dan tekanan bisa dijaga relatif seimbang. Agak sulit dibangun saat itu. Tapi tidak terlalu sulit. Ada penyangga di awal. Lepaskan penyangga itu saat sudah dibangun. Tidak sebaik yang dikatakan. Kakak, jelaskan dari sudut pandang profesional. Ya, diajarkan. Tapi kalau bicara keajaiban arsitektur, Kita harus bilang ada banyak istana megah di Cina. kami menggunakan pasak dan lubang. Seperti mainan balok. Lapisan demi lapisan. Nanti aku akan ambilkan kalian 2 buku. Bukankah kamu ketua panitianya? Lebih banyak publikasi untuk mempromosikan kekuatan konstruksi kita sendiri. Oke, kebetulan baru-baru ini ada kurasi. Kreativitas adalah membangun kota dengan balok piksel. Kak, kalau kamu tidak sibuk, datang dan bimbing kami. Boleh tidak? Bukankah itu seperti Lego? Maaf, aku tidak sedang bercanda denganmu. Aku bisa mengejarnya dengan jari kaki. Bagus, kita sepakat. Sudah disepakati, aku janji padamu. Aku akan mengajakmu lain kali aku pergi memancing. Aku akan lain kali kemana. Apakah kita sepakat? Ya, kalian berdua masih akan kencan? Lumayan, ya? Apakah adegan pom bensin agak berlebihan? Itu yang sengaja aku desain. Apa ini? Halo. Paman Bai. Aku di kantor. Paman Bai, silakan. Oh, Kenapa kita tidak pergi ke ruang rapat? Ruang rapat lebih luas. UPS, aku juga tidak kesini untuk rapat. Tidak pantas memakai ruang rapatmu. atau pergi ke kantormu saja? Yang di dalam. Yuan Sang, buatkan aku 2 cangkir teh. Siapa? Bai Xiaoyi Kan? Paman Bai, silakan duduk.
Rahasia dagang. Kamu duduk. Kamu duduk. Oh. Hati-hati. Terima kasih. Tuan Huang, teh Anda. Apakah Tuan Huang perlu memesan makan siang untuk Anda? Ngomong, Paman Bai. Ya, aku ada rapat siang ini. Aku tidak bisa menemanimu makan di luar. Hanya bisa memaksamu makan nasi kotak bersamaku. Oke, aku baru saja ingin mencicipi masakanmu. Bagaimana dengan makanan kerja kita? Haha, Ok. Pak Huang, saya akan pesankan 2 untuk Anda. Kalau tidak ada masalah, saya pergi dulu. Pak Huang, silakan minum teh. Paman Bai, jangan dengarkan omongannya. Saya bukan bos sama sekali. Saya hanya seorang manajer departemen kecil. Minum teh. Hei, Aha. Oke. ya, Enak ham. standar Pak Yuan. Bulan lalu masih 2 daging dan 1 sayur. Bulan ini jadi 1 daging dan 2 sayur. Diperkirakan harga daging naik. Hahaha, kamu tahu banget kan? Saya bahkan tidak tahu berapa uang yang biasanya ada di saku saya. Nah, saat membuat anggaran, Saya bahkan mengurangi biaya alat tulis dan makan satu persatu. Seperti Hong Kong dan Taiwan. begitulah rasanya menjadi manajer. Dia menghabiskan sebagian besar energinya di luar bidang utamanya. Semakin tinggi, semakin banyak energi yang dihabiskan untuk orang dan uang. Kamu masih punya waktu untuk mendesain sendiri. Berarti posisimu belum cukup tinggi. Masih ada ruang untuk berkembang. Saya suka arsitektur. Saya suka pekerjaan kreatif. Mendesain dengan tim kurang dari 10 orang. Lari ke lokasi konstruksi dimarahi pelanggan dan revisi draft lagi dan lagi. Saat setiap proyek selesai. Saya merasa puas. Jika benar-benar memberi saya posisi lebih tinggi. Berarti saya harus fokus pada rapat. Habiskan untuk bersosialisasi daripada bekerja nyata. Maka saya lebih baik tetap di posisi ini sampai pensiun. Bukankah itu terdengar sedikit egois? Hei. Setiap orang punya aspirasi sendiri. Apa yang baru kamu katakan benar sekali. Siapa bilang tujuan karir harus dicapai? Sebenarnya, saya berpikir. Jika bisa melakukan pekerjaan yang disukai dan dikuasai, itu adalah yang paling bahagia. Kamu benar-benar seorang pengusaha yang sukses. Apa kamu benar-benar setuju dengan ide menjadi sedikit kaya ini? Hei, alasan kenapa aku sukses. Juga karena aku melakukan apa yang aku cintai dan kuasai. Paman kedua. Kamu menginginkannya untukku. Pelajaran yang sangat mendalam. Aku hanya mentraktirmu makan siang kotak. Aku sangat menyesal. Aku juga memutuskan untuk berbisnis di sekitar sini. Aku dan kamu mengatakannya. Aku bekerja di sini. APA Kabar. Apakah kamu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini? Oke, aku masih punya 2 proyek di tangan. Aku harus sibuk sampai lebih dari 2 bulan lagi. Jadi. Yah, bibimu dan aku akan pergi ke Guangxi untuk liburan. Tapi Xiao He tidak mau cuti. Jadi aku ingin mengajakmu pergi bersamaku. Kalau kamu pergi, Xiao Hao tidak bisa menolak. Aku juga. Kita berangkat minggu depan. Kalau kamu mengatur sisi pekerjaan dengan baik. Aku harap kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk saling mengenal. Tidak tentu saja. Kamu tidak perlu menemanimu sepanjang jalan. Hanya beberapa hari. Kalau kamu rugi karena cuti. Tidak aku punya cuti tahunan. Aku punya cuti tahunan. Kamu berjanji padaku untuk pergi. Hei, ayo makan-makan. Hei, enak sekali. Makan lebih banyak. Paman Bai. Itu. Kakakle. Tidak APA. Aku akan minta kudi sebentar lagi. Hahaha. Oke. Hei, sangat menyenangkan pulang kerja tepat waktu. Ayo pergi. Mau pergi kemana? Setelah kerja, sekarang. Cukup tampan. Aku akan pergi kalau kamu yang bayar. Baiklah, jangan sampai terlambat besok. Hei, begitu akan. Oke. Eric, apa yang kamu lakukan di sini? Jemput pacarku dari kerja. Kita sepakat untuk minum-minum.
Buka pintu. Buka pintu. Aku tidak punya kunci. Siapa yang bilang itu? Hei, buka pintu sendiri. Mulai sekarang, kamu adalah nyonya kamar ini. Kamu tidak takut padaku saat pergi? Datang ke privasimu? Tidak ada privasi untukmu. Wajah panjang kecil, sisi bulat. Kapan yang satu ini? Aku masih punya barang ini. Tinggalkan di rumah tanpa panik. Hei, kamu mencari milikmu. Kenapa kamu melempar barang-barangku? Oh, apa yang aku cari? Ah, tas pendakian. Tas pendakian. Aku akan kabur dengan seluruh keluarga. Kita belum bertemu Bai Xiaohe yang asli. Lihat apa yang kamu katakan. Aku bepergian dengan orang. Bukan Baben. Tunggu kami kembali. Aku akan biarkan Bai Xiaohe datang dan melihatmu dengan baik. Kami juga ingin bertemu. Seperti apa penampilan Nyonya kayamu? Tidakkah kamu memperkenalkanku pada orang itu? Bagaimana aku tahu keluarganya sangat kaya? Profesor Liang juga tidak memberitahuku tentang ini. Begitu masuk gerbang, sedalam lautan. Hei, bisakah kamu seperti orang tua normal? Percaya buta pada anakmu. Ya, setiap orang punya hidupnya sendiri. Seleksi alam. Kalau kamu bilang begitu, aku harus menikahi seseorang. Total ada 4 hal. Jangan ragu untuk menghubungiku jika ada pertanyaan. Oke, hei. Kapan kamu berangkat? Apa hubungannya denganmu? Oke, kamu bisa pergi dengan mertuamu dengan tenang. Jangan mengecewakanku, jangan khawatir. Xiaohe. Maaf, aku baru tahu tentang ayahku. Dia pergi menemuimu. Ya. Ayahmu bilang dia ingin aku menemanimu ke Guangxi. Bermain selama 2 hari. Hei, kamu tidak perlu memperhatikannya. Katakan saja kamu harus lembur atau pergi dinas. Cari saja alasan apapun untuk menolaknya. Tidak. Aku juga ingin bersantai. Aku belum pernah ke Guangxi. Sangat menantikan. Apakah keluargamu pergi bersama setiap tahun? Itu tradisi yang cukup bagus. Ya, kamu kerja dulu. Wah, kamu bisa melihat sangat jauh.
Xiao Hii, kenapa kamu di sini? Aku tepat waktu untukmu. Ayo, aku sedang persiapkan bahan baku. Lihat apa yang masih kurang. Aku sudah siapkan walkie-talkie. Siapapun yang tersesat bisa melaporkan lokasinya kapan saja. Dan Maza, kamu dan paman serta bibimu bisa duduk kapan saja saat mereka lelah. Tempat untuk beristirahat. Dan ini, aku juga punya teropong, kotak P3K. Lalu siapapun yang mengalami ketidaknyamanan leher bisa memakai ini. Juga untuk menyemangati. Ayo duduk. Camel House, aku akan merebus air dan membuatkanmu secangkir teh. Sudah dipakai. Aku akan bicara sebentar dan pergi. Kamu belum makan? Kamu mau makan apa? Ada restoran di bawah rumah kita. Kamu bisa pesan makanan. Aku tidak akan makan. Aku datang untuk memberitahumu. Aku tanya apa yang kamu mau makan. Kenapa kamu terburu-buru? Jangan pergi ke sana. Apakah kamu masih menyukaiku? Aku pikir itu terlalu sederhana. Aku pikir itu sudah jelas. Kita bisa berteman, bersikap baik di depan orang tuamu. Tapi aku bisa merasakan kamu masih menyukaiku. Kalau aku pura-pura tidak tahu apa-apa, kalau kamu terus membiarkanmu menemaniku berakting. Bukankah itu berarti aku memanfaatkanmu? Orang tuaku juga sangat menyukaimu. Kalau tidak, ayahku tidak akan datang ke unit untuk memeriksamu. Orang tua menyukaiku seperti ini. Jadi ITU juga tidak adil untuk mereka. Kalau kamu pergi kali ini, bergaul, ayahku semakin menyukaimu. Lalu aku tahu itu hanya kegembiraan kosong. Maaf, aku tidak berpikir panjang. Maaf. Hei susu. Asidesu. Pulang lebih awal. Hei, terima kasih. Sudahkah kamu menandatangani kontrak sewa ruang di Sky Gallery? Sudah ditandatangani dan dikirim kemarin. Urusan bisnis dan pribadi dibatasi oleh pintu perusahaan. Menjerti. Tuan Jiang, apakah kamu mencari saya? Aku mencari pacarmu. Permisi. Aku pasti tidak akan membiarkannya datang ke perusahaan lain kali. Dalam 2 hari, Tuan Tang akan datang ke Beijing untuk mengikuti lelang style internasional. Tepat waktu untuk upacara pembukaan pameran terkenal kami. Aku ingin mengundangnya. Bisakah Erik berbicara dengannya? Berikan kami sedikit jadwalnya. Tuan Jiang, aku tidak lagi di tim proyek. Tidak ada kontak kerja dengan Erik. Apakah perlu mengatakan ini di perusahaan? Katakan saja tidak saat kencan. Ah,
Aku tidak ingin memanfaatkan hubungan. Membuat Eric melakukan hal di luar tanggung jawabnya. Dia juga sedang belajar di Prancis. Bekerja sebagai asisten Tuan Teng. Di depan kolektor besar seperti itu, tidak ada yang punya suara. Dan Style adalah musuh kita. Perusahaan akan menyinggung orang dengan melakukan ini. Tapi aku bisa meminta nomor telepon Tuan Teng untukmu. Kamu pikir kamu siapa? Dia Park Harmyu. Itu sumber dayamu. Gadis yang begitu pintar. Kenapa jadi bodoh saat jatuh cinta? Tahu nggak? Aku sudah sering jatuh cinta. Kebanyakan pria punya efek samping. Manfaat sampingannya sedikit. Jadi selagi Eric ini masih ada gunanya. Tahan Jia. Kerja ya kerja. Perasaan ya perasaan. Aku pasti tidak akan mempengaruhi pekerjaanku karena cinta. Tapi kalau mereka juga kewajiban, jangan sampai aku menggunakan perasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia tidak bisa melakukan itu untukmu. Apa itu cinta? Kalau dia tidak cukup mencintaimu, Apa nilai dari hubungan yang kamu jalani ini? Nilai apa? adalah apa yang kamu dapatkan sebagai balasannya. Kenapa aku harus diberi imbalan? Wang Yaimei. Sebagai orang yang sudah lewat, aku perlu mengingatkanmu. Memang, penampilan dan selera akademismu sangat bagus. Tapi kondisi menguntungkan ini. Bukan cuma untuk kamu pacaran. Tuhan memberimu kartu bagus. Kalau kamu sendiri tidak bisa memainkannya dengan baik, Bisa saja kamu hancurkan di tanganmu sendiri dan pertahankan permainannya. Aku tidak setuju. Seberapa bagus pun kartunya, bukan untuk menipu di tempat kerja. Cinta dan kerja bukanlah alat tawar-menawar. Interaksi antar manusia bukanlah pertukaran yang setara. Yang aku tahu, orang yang aku suka ternyata juga menyukaiku. Itu adalah hadiah terbaik untukku. belum pulang kerja. Tunggu pacarmu datang menjemput. HMPH. Aku tidak berani lagi memintanya menjemputku. Kamu dengar sesuatu? Kamu bilang ke Tina kalau aku dan Eric pacaran. Aku tidak sabar memberitahu seluruh dunia tentang kalian berdua. Aku perlu memberitahunya. Tidak ada satupun di seluruh perusahaanmu yang berani bicara seperti itu ke Tina. Dia sendiri yang membuat permintaan tidak masuk akal itu. Tahu? Dia hampir menyuruhku melecehkan Eric. Kata tidak bermoral. Bukanlah istilah negatif dalam kamus Tina. Menurutnya, asal tidak melanggar hukum. Kemampuan di atas aturan. Kamu sepertinya sangat mengenal Tuan Jiang. Sudah lama bersama dengannya? Aku dibawa dari perusahaan terakhirnya. Aku bergabung dengannya setelah lulus. Dia semacam mentor karierku. Bos pertama yang kutemui di tempat kerja. Mereka sebenarnya membentuk kariermu. Tapi kalian berdua tidak memiliki gaya yang sama. Inilah, Kamu tidak tahu apa yang kami korbankan untuk pekerjaan. jika harus memilih, aku akan tetap memilih cinta. Pekerjaan hilang, bisakah kamu menemukannya lagi? Apakah cinta hilang? Menurutmu cinta abadi akan bersatu? Masih terlalu muda. Hei, kamu tidak pergi keluar bermain? Masuk mobil dulu. Aku akan pulang sebentar lagi. Jangan beri tahu orang tuamu. Hindari mereka bertanya-tanya. Sudah mati. Kali ini, aku bahkan tidak ingin. Benih-benih harapan kecil telah dihancurkan. Hei, bagaimana kamu bilang dia melakukannya? Mantan pacarnya sudah punya pacar baru. Dia masih setia seperti Meng Jiangnu. Aku tidak buruk kan? Dan aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Cinta yang tak terbagi. Mengapa kamu tidak bisa menggerakkannya? Kamu sudah semua. Dikatakan bahwa gadis akan menerima seseorang karena mereka tersentuh. Aku tidak memintanya untuk jatuh cinta padaku sekarang. Mengapa dia bahkan tidak menerima bahwa aku baik padanya? Aku sakit perut. Gastran kritis sekali. Kamu makan besar daging dan hot pedas. Apakah orang makan? Kamu foodie. Teorinya agak biasa, tapi masuk akal. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Ini bukan pertama kalinya aku jatuh cinta.
Saudara, ini pertama kalinya kamu putus cinta. Siapa bilang aku pernah ditolak sebelumnya? Kamu meremehkannya sebelumnya. Hanya, kali ini seperti awan di langit. Mungkinkah orang-orang yang pernah kamu temui sebelumnya cocok? Hanya cocok dengan White River adalah kadal. Ya, itu benar. Oke, Rasanya beda ya? jujur saja, lumayan. Semuanya makanan favoritmu. Hehehe. Ya, hihi. Batu. Aku punya pengumuman. Apa? Aku punya pacar. Pacar seperti apa? Seperti yang dulu kamu lakukan. Apa itu, kakak? Kali ini berubah. Dia serius. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Ada orang-orang aneh yang mengganggunya. Seberapa besar? Bagaimana kalian bertemu? Bertemu di tempat kerja. Ketua tim proyek kami. Tahu. Aku pernah lihat orang itu. Dia terlihat oke. Hanya sedikit lebih buruk dariku. Jauh lebih ganteng dari kamu, oke? Ada fotonya? Ya, lihat ini. Cepat. Oh, biar aku lihat. Biar aku lihat. Sini, sini, sini. Yups. Aduh, pegangnya terlalu kencang. Di mana kamu mengambilnya? Lumayan, orang yang berbakat. Benar-benar orang berbakat. Hanya anak manis. Hei, tulang pipinya agak tinggi. Apakah sifatnya buruk? Sifatnya baik. Tahu. Juga pakai kacamata. Oke, kamu tidak bisa mengeluarkan kata-kata baik dari mulutmu. Kapan ketuanya datang? Ayo lihat. Bawa pulang, kan? Lalu aku ada janji. Aku ada janji. Kamu sudah tahu? Aku tidak tahu lebih cepat. Aku memang kembali suatu hari dan bertemu dengan mereka berdua. Bertemu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Ibu, apakah kamu cukup berpikiran terbuka? Cinta serius butuh dukungan, ya? Benar-benar. Jika kamu kembali dari Beijing bulan lalu, itu berjalan dengan baik. Tetapi jika kamu baru saja kembali dari Belgia, Sabtu malam tepat waktu untuk pemogokan kereta api. Kamu meninggalkan Beijing bulan lalu. Sudah lama sekali. Ceritakan padaku. Ada APA? Batuk-batuk. Aku menerima tawaran dari perusahaan. Itu benar-benar hebat. Posisi apa? Aku melamar secara internal setengah tahun yang lalu. Wakil Direktur Pemasaran. Tidak ada kabar. Aku pikir aku tidak cukup memenuhi syarat. Aku tidak bisa bersaing dengan rekan-rekanku di Eropa. Tidak menyangka tiba-tiba menerima tawaran hari ini. Itu tidak mengejutkan. Bukankah ini cara kerja orang Prancis? Oke, aku tidak akan memberitahumu. Berbagi denganmu. Aku kembali bekerja. Dah. Selamat. Da, NAK.
Ada apa? Biarkan dia pergi dengan mudah. Putrimu sedang jatuh cinta. Ini bukan pembunuhan atau pembakaran. Apakah itu pembunuhan dan pembakaran? Tetapi kamu lupa tentang Margayo. Itu tidak buruk baginya. Dia berbulu dan lebih pintar dari monyet. Kamu tidak akan membuat kesalahan yang sama 2 kali. Apakah kamu memiliki sedikit kepercayaan pada gen kita? Aduh. Tumbuh dewasa tidak menyenangkan. Lebih baik saat kamu masih muda. Seperti hewan kecil. Bahagia saat diberi makan. Tidak banyak omong kosong yang harus dikhawatirkan. Jika kamu ingin khawatir, kamu akan khawatir besok. Tidurlah sekarang. Belum melihat siapapun. Berhenti memikirkan cara mengajari orang lain. Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Kami dibesarkan sebagai penjaga. Kami kebetulan. Putaran itu, setiap hewan kecil yang ayah bedah di lab. Semua atas namamu. Haha. Aku memeluk erat sampai tidak bisa bernapas. Tidak. Kamu belum memelukku selama 48 jam. Apakah kamu merindukanku? Hei, bagaimana pameran Shanghai MU? Rahasia dagang. Juga benar. Meskipun 2 perusahaan sekarang bermitra, mungkin suatu hari akan menjadi pesaing. Tidak ada yang namanya cinta, ya? Jika hari itu tiba, apakah kamu akan berhenti bekerja untukku? Lalu mengapa kamu tidak bisa berhenti bekerja untukku? Lalu kamu akan merawatku? Oke. Asalkan kamu tidak pilih-pilih makanan. Aku akan memelihara Golden Retriever besar. Ingat ketika aku di Paris? Tentu. Kata aku hanya ingin pergi ke tempat kamu belajar untuk melihatmu. Hei, apakah seminggu cukup untuk pergi ke Paris? Baru saja positif. Aku masih tidak tahu apakah bos akan memberiku cuti. Oh ya, aku belum punya paspor. Aku harus segera mengurusnya. Aku akan ambilkan kamu segelas air. Mengapa kamu baru saja bilang akan mengirimiku pesan? Sekarang. Apakah kamu akan pulang bersamaku? Orang tuaku akan senang bertemu denganmu. Hei, akhir pekan besar. Anak laki-laki pergi liburan. Anak perempuan sibuk pacaran. Hanya tinggal pasangan tua. Ini akan menjadi kebiasaan di masa depan. Biasakanlah. Ayo makan. Mengapa kamu buru-buru ingin bertemu orang tua? Saudaraku, kamu sudah melihat semuanya. Aku tidak mengerti. Kalian para perempuan.
Kenapa ada obsesi yang begitu dalam untuk bertemu orang tua? Gadis lain mana yang pernah kamu bawa bertemu orang tuamu? Haha, aku belum pernah membawa gadis manapun untuk bertemu orang tua mereka. Aku hanya merasa bahwa hubungan antara dua orang. Biarkan keluargamu sendiri. Tapi keluarga adalah hubungan paling stabil di dunia. Mereka yang paling penting bagiku. UPS, kamu tahu hubungan orang tuaku. Jadi, aku tidak terlalu ingin mereka ikut campur dalam kehidupan asmaraku. Hei. Aku tidak bilang tidak. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus siap. Aku akan pergi ke Guangzhou untuk urusan bisnis dalam 2 hari. Kamu pergi dan beli hadiahnya. Pulang dan kita bicarakan, oke? Tunggu sampai aku siapkan barang-barangku dari Guangzhou dan kembali. Oke? Oke? Aku tidak bilang tidak. Berhenti memukul ibumu. Oke. 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 Yo bunga baru. Terlihat cantik? Tidak secantik kamu. Maaf. Aku sudah tahu sebelumnya kejutan yang kamu berikan padaku. Benar-benar kejutan. Hahaha, Paris. Kamu diam-diam merencanakan perjalanan? Kamu harus memberitahuku sebelumnya. Butuh sebulan untuk mengurus paspor. Aku belum meminta cuti pada Tina. Dan aku tidak tahu apakah dia akan memberiku cuti panjang. Apakah kamu membaca emailku? Tidak. Aku membersihkan meja. Waktunya bertemu tikus.
Tidak sengaja melihat judul prompt di email baru. Itu bukan dari agen perjalanan. Itu dari HR Glenn. Konfirmasi bahwa aku menerima tawaran. Tawaran apa? Buka dan lihat. Itu dalam bahasa Inggris. Kamu telah menerima. Ya, Kenapa kamu tidak memberitahuku? aku ingin memberitahumu. Duduklah untukku. Aku ingin melihat wajahmu. Bukankah kau bilang kita harus 100% jujur? Bukankah kau bilang tidak ada yang perlu disembunyikan di antara kita? Ya, aku akan memberitahumu. Tapi, bukankah kau bilang ingin melihat orang tuamu? Aku sedikit bingung. Sudahkah kau memikirkannya sekarang? Cabang Golan di Beijing kecil. Staff yang stabil. Tidak banyak peluang berkembang. Awalnya aku menerima posisi ini karena tidak ada lowongan di markas Paris. Markas mengiklankan lowongan setiap tahun. Online, mereka mendorong orang untuk merekomendasikan diri sendiri. Aku belajar manajemen. Jika bisa pergi ke markas Paris, aku akan memiliki ruang berkembang yang lebih baik. Aku bertanya apakah kau sudah memikirkannya. Lamaran ini dikirim setengah tahun lalu. Aku tidak mengenalmu saat itu. Tapi sekarang kau mengenalku? Ketika kau menerima tawaran itu. Tidakkah kau ingin membicarakannya denganku? Ini pekerjaanku. Aku tidak bisa membuat keputusan sendiri. Jadi kapan kau bertemu denganku? Mengapa kau tidak membuat keputusan saat itu? Kau bilang hal-hal ini sekarang. Apa kau ini? Lalu aku apa? Kau pergi kemana? Apa yang kita lakukan sekarang? Bukan berarti aku tidak bisa melihatmu. Kita bisa video call seperti sekarang. Aku bisa balik saat punya waktu. Atau kau bisa datang padaku. Bukankah semua hubungan jarak jauh seperti ini? Bukan di luar kota. Ini Inggris. Apa bedanya? 10.000 kilometer jauhnya. 6 jam perbedaan waktu. Ya ampun. Pasti ada solusinya. Bicara. Aku marah. Bukankah bagus aku punya peluang kerja yang lebih baik? Kau akan putus denganku karena ini?
kau benar-benar harus pergi? Aku sudah menunggu kesempatan ini sejak lama. Setelah aku mengenal diriku. Pernahkah kamu menyesali ini? Asumsi ini tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Aku hanya ingin bertanya padamu. Mungkin tidak. Kamu bilang mungkin. Benar, Aku juga tidak tega meninggalkanmu. Tapi aku seorang pria. Aku harus memikirkan pekerjaan dan masa depanku. benar. Wanita juga punya karir. Kenapa wanita tidak punya karir? Aku tidak ingin jawabanmu. Ini tentang sikapmu. Apa yang salah dengan sikapku? Kamu memintaku untuk jujur. Jika aku bohong, aku mengatakan yang sebenarnya dan kamu tidak bisa menerimanya. Bisakah kamu berhenti bersikap munafik? Jika itu setelah mengenalmu, aku mungkin juga akan melamar. Mungkin tidak. Dan bahkan jika aku melakukannya, aku juga akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah kita. Bisakah kamu berhenti salah menafsirkanku? Apa yang bisa kamu lakukan? Ini cek kosong. Aku bertemu dengan klien sepanjang sore. Aku sibuk sejak turun dari pesawat. Bisakah kamu berhenti bersikap tidak masuk akal? Menyebalkan. Aku ada rapat dengan rekan-rekanku nanti. Kerjakan ini saat aku balik gaji. Tidak mungkin. Kamu harus menjelaskan ini hari ini. Wang Yimei, jangan keterlaluan. Halo. Halo. Ya. Oke, aku segera ke sana. Halo, telepon yang kamu tuju sedang dimatikan. Halo. Hotel White Swan Guangzhou? Aku mencari seorang tamu bernama Zhang Guodong. Oke. Aku tidak tahu nomor kamarnya. Bisakah kamu mengeceknya untukku? Benarkah? Ini mendesak. Halo, saya mencari tamu bernama Zhang Hongtong. Tolong periksa untuk saya. Apa kamu tidak bisa memeriksa informasi tamu di hotelmu? Halo, Hotel Qianku? Saya mencari seorang tamu. Sebutkan namanya. Oh, tidak bisa memeriksa. Namanya Zhuang Guodong. Zhuang Guodong benar. Bidung Dong Liang. Kamu periksa untuk saya.
Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan.